menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Dika Putra Wijaya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan selamat bergabung dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, perlu kita ketahui latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yakni digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan partisipasi kemampuan pemahaman dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui program literasi digital yang diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Nah, itulah latar belakang kenapa acara yang sangat luar biasa ini dapat diselenggarakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan perihal tentang tata tertib kita pada pagi hari ini, jadi dimohon untuk disimak terlebih dahulu. Pertama, tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, mematikan mic, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Bagi seluruh peserta, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, dan juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab. Dan nantinya juga di akhir acara akan ada pre-test dan post-test yang nantinya untuk dikerjakan karena akan berpengaruh untuk mendapatkan sertifikat kita pada pagi hari ini tentunya. Dan juga aplikasi Siberkreasi sudah dapat di-download di App Store dan Google Play. Jadi teman-teman semua sudah dapat mendownload aplikasi sekarang juga. Baik, untuk acara kita pada hari ini, kami juga telah menyediakan hadiah menarik total hadiah senilai 1 juta rupiah, yakni untuk 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 e-money atau pulsa, ya, yang aktif bertanya dan juga aktif membagikan keseruannya lewat Instagram dengan mention kami di Instagram @siberkreasi dan @lidikal_kalimantan dengan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag #lidikal1940.
Tata cara untuk mendapatkannya akan dikirimkan di kolom chat, jadi dimohon dipantau sampai akhir acara. Karena saya akan umumkan nama-nama calon pemenang pada saat sesi akhir acara tentunya teman-teman semua. Baik, sebelum itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan akan dilanjutkan dengan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Dipersilakan. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah kita simak video arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih. Dan marilah kita menyimak juga keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Aberjani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Rahmat Masud SEME selaku Wali Kota Balikpapan. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital
Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap di digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei 2021. Pembukaan dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan. Tujuannya adalah menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara secara resmi saya buka digital di Kota Balikpapan. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya di dalam pembangunan kota yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan tentunya rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita simak keynote speech yang telah disampaikan oleh Bapak Samuel Aberjani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan juga oleh Bapak Haji Rahmat Masud SEME selaku Wali Kota Balikpapan. Terima kasih. Dan sebelum kita memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, teman-teman semua, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara kita hari ini diberi kelancaran, dan juga kita berdoa untuk keadaan masyarakat Indonesia kita dimanapun sedang berada, yang mungkin sedang mengalami musibah, semoga cepat dipulihkan dan semoga segera berlalu tentunya. Dan untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang sesaat lagi akan berjumpa bersama kita, yakni ada Kak Steve Patinama, ada juga Ibu Siti Subaidah, ada Kak Katelia Annabel Avandari, ya, dan juga ada Ibu Ratna Wahyudiati Hidayat, ya. Keempat narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini akan berjumpa bersama kita saat lagi, berbagi pengalaman serta tips dan trik, ya, ini berliterasi digital tentunya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya seputar materi yang nantinya setelah dibahas oleh narasumber kita ini, tentunya langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya pilihkan pertanyaan yang menarik untuk ditanyakan langsung kepada narasumber tersebut tentunya, karena akan menjadi salah satu faktor penentu untuk menjadi pemenang kita pada pagi hari ini tentunya. Baik, dan sekarang kita telah terhubung bersama dengan Kak Steve Patinama. Beliau seorang digital creator dari dan juga Cameo Project, yakni akun YouTube beliau Cameo Project. Dan mungkin teman-teman semua sudah tidak asing untuk mendengar akun YouTube dari Cameo Project ini. Beliau akan membahas dari segi keamanan digital, yakni main aman saat belanja online. Selamat pagi Kak Steve. Selamat pagi Kak Dika, selamat pagi teman-teman di Balikpapan semuanya. Bagaimana kabarnya Kak Dika? Baik, bagaimana kabarnya Kak Steve juga di sana? Kita berjumpa kembali hari ini. Berjumpa kembali, baik-baik. Semoga semuanya di sini sehat-sehat ya. Betul. Dan di sini karena partisipannya banyak sekali untuk hari ini, saking banyak banget ini sampai nggak bisa nampung lagi kayaknya tadi ya. Sampai banyak yang nggak masuk tuh di komen.
Betul, betul sekali. Dan itu nanti akan dibantu oleh tim kita tentunya untuk mengatasi hal tersebut. Dan untuk Kastip hari ini kan berbincang-bincang masalah main aman saat belanja online nih. Mungkin punya pengalaman seru apa nih belanja online-nya? Yang mungkin bisa dibagi sama Pengalaman teman-teman serunya semua. ada, yang paling seru adalah ketika kita pesan barang, misalkan pesan sepatu gitu ya, yang datangnya sendal, itu seru banget. Barang yang datang tidak sesuai harapan, itu yang paling seru. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah main aman saat belanja online nih, dengan bergesernya era menjadi digital nih, bergeser pula cara belanja kita menjadi online, dan bisa dijelaskan sedikit tentang belanja online nih Kak Steve, bagaimana? Ya, memang dengan perkembangan teknologi yang ada gitu ya, dengan kemajuan digital yang ada, terjadi pergeseran memang yang tadinya belanja hanya bisa secara konvensional atau kita datang ke toko langsung gitu ya, bergeser ke secara online gitu loh. Jadi nggak usah datang ke toko lagi, menggunakan gadget, dengan adanya internet kita bisa belanja gitu ya. Emang kenapa banyak beralih, karena emang belanja online itu sangat memudahkan kita gitu untuk membeli segala kebutuhan kita gitu loh. Kita nggak perlu datang ke toko lagi, kita dapat membeli barang semua yang kita butuhkan itu kapanpun, dimanapun gitu ya, sangat mudah dan praktis gitu. Selain itu juga pembayarannya itu cukup mudah gitu loh, dengan transfer antar bank ataupun pembayaran secara digital gitu loh. Dompet digital kita udah banyak gitu ya, tahu ya. Jadi itulah kenapa akhirnya banyak orang yang beralih, yang tadinya belanja datang ke toko akhirnya beralih ke online, karena nggak perlu kemana-mana, dengan handphone masing-masing udah bisa membeli semua kebutuhan kita. Seperti itu Kak Dika. Nah, apa saja sih kelebihannya, kekurangannya belanja online nih Kak Steve? Mungkin boleh dijelasin sedikit menurut pengalaman Kak Steve. Kalau kelebihan belanja online itu yang pasti praktis dan efisien, itu udah pasti gitu ya. Kita nggak bisa melakukan transaksi kapanpun, tinggal nunggu barang datang, nggak usah ke tokonya sampai barangnya ke rumah gitu ya. Lebih menghemat waktu kita. Bahkan kalau di toko online itu kan nggak ada batasan waktu untuk kita bisa membeli barang gitu, 24 jam gitu. Kalau toko fisik kan pasti ada jam buka dan jam tutupnya, itu kelebihannya. Gitu. Selain itu juga pilihannya bervariasi. Banyak banget jenis barang yang ditawarkan gitu ya, lebih variatif gitu, lebih bisa menyesuaikan dengan gaya hidup kita ataupun isi kantong kita. Selain itu juga sistem pembayaran juga lebih mudah, bisa melalui transfer antar bank, kredit card, payment voucher, terus bahkan beberapa e-commerce pun menyediakan pilihan pembayaran secara dicicil, jadi sangat memudahkan kita untuk dalam sistem pembayaran tersebut gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya dan mungkin menurut semua juga paling penting, banyak promo atau diskon ataupun cashback gitu ya. Jadi ini yang paling kita cari-cari, pasti membeli barang tuh cari yang diskon gitu kan. Ya inilah salah satu kelebihannya gitu loh. Ingat teman-teman, hidup itu mudah kalau kita tahu cara menggunakannya. Salah satu yang menggunakan promo atau diskon ini. Tapi kekurangannya juga ada gitu loh. Kekurangan belanja online itu salah satunya itu bisa mengganggu manajemen keuangan kita. Karena kalau belanja online kan mudah banget gitu ya, banyak banget barang yang ditawarkan, sehingga kita suka membeli sesuatu itu bukan yang kita butuhkan gitu loh. Jadi cenderung lebih konsumtif gitu loh jadinya. Biasanya kalau masuk semua e-commerce yang menyediakan barang dagangan, lalu pertama masuk kan pasti langsung banyak disediakan pilihan barang yang bisa dibeli gitu kan. Jadi tanpa disadari kita lebih konsumtif untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan gitu loh. Selain itu juga kurangannya barang yang datang itu tidak sesuai ekspektasi, karena emang pada saat membeli kan kita tidak bisa melihat barang itu secara langsung gitu ya. Jadi nggak sedikit juga kasus yang akhirnya di barangnya pas sampai rumah kok beda ya, di fotonya bagus tapi yang datang ternyata jelek, ya itu salah satu kekurangannya. Selain itu juga kekurangannya yaitu rawan penipuan. Udah banyak banget kasus yang kita dengar terjadi di toko-toko online itu, abal-abal kita memesan barang ternyata barangnya nggak dikirim, udah ditransfer uangnya, ternyata pas dicek tokonya udah nggak ada. Seperti itu sih, Kak Dika. Nah, tadi kan
Kak Steve juga ngebahas tentang dengan sistem belanja yang konvensional. Nah, tentunya media apa juga ya yang bisa kita gunakan saat belanja online ini, Kak Steve? Yang mungkin bisa diceritakan sedikit dan dijelaskan sedikit untuk hal ini? Oke, kalau ngomongin media, ada beberapa media yang bisa kita gunakan gitu untuk berbelanja online. Yang pertama itu website. Nah, biasanya brand-brand besar ini pasti memiliki domain sendiri selain toko fisik yang mereka punya gitu ya. Dan di website itu kita bisa memesan barang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Selain itu juga ada marketplace. Nah, marketplace ini adalah sebuah pasar digital berupa website yang memfasilitasi jual beli yang bebas tapi aman. Seperti yang kita tahu contohnya itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, ini semuanya tuh masuk kategori marketplace gitu loh. Nah, ini sangat cocok banget untuk orang-orang yang baru memulai bisnis online. Yang ketiga ada sosial media. Nah, banyak banget yang memanfaatkan sosial media ini untuk jualan online. Sering kita lihatlah di Instagram, di Facebook gitu loh ya, ada iklan-iklan barang-barang dagangan gitu ya. Fashion, make up itu banyak banget di Instagram gitu yang merajai. Dan emang karena sosial media itu adalah platform yang gratis untuk kita bisa mempromosikan barang dagangan kita gitu, nggak bayar gitu loh. Dan sosial media ini merupakan langkah awal untuk para bisnis online itu menjajakan barang dagangannya. Yang terakhir itu ada forum online. Nah, forum online ini udah ada lama sebelum eranya marketplace dan sosial media. Seperti contohnya Kaskus. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang kenal Kaskus nggak ya? Kaskus itu sempat booming di tahun 90-an sih emang gitu loh. Nah, Kaskus ini tuh berupa forum atau komunitas gitu loh. Nah, di salah satu forumnya itu tuh ada forum jual beli barang. Nah, di situ enaknya karena itu komunitas, jadi rata-rata reviewnya itu tuh benar-benar jujur, nggak ada yang fake, nggak ada yang palsu gitu ya. Jadi enak kalau kita mau beli barang sesuatu barang itu, kita lihat review-reviewnya jujur gitu loh. Kalau barangnya bagusnya di mana, kejelekannya di mana, itu kita enak, kita bisa menilai dulu. Kalau misalkan di e-commerce sekarang kan banyak banget sebenarnya review-review yang palsu juga gitu. Yang penting orang bisa membeli barang tersebut. Seperti itu kan, Dika? Nah, seperti tadi disampaikan oleh Kak Steve nih kan, tadi juga ada sistem pembayaran yang sudah beralih menjadi e-commerce dan e-money. Apakah nanti di masa mendatang seluruh sistem pembayaran akan beralih menjadi cashless? Bisa memberikan mungkin tanggapan untuk hal ini? Oke. Kalau beralih ini menurut pendapat pribadi saya gitu ya, dengan banyaknya penggunaan uang elektrik dari tahun ke tahun itu lumayan signifikan naiknya gitu loh. Nah, di sini sebagai bukti ternyata masyarakat Indonesia itu sangat menyukai pembayaran cashless gitu loh. Karena memang jauh lebih mudah gitu, nggak perlu ke ATM kita untuk ambil duit, lebih efisien juga gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu sistem pembayaran semuanya beralih ke cashless gitu loh. Apalagi ditekankan pada saat virus corona awal-awal datang ke Indonesia, dan pemerintah menganjurkan semuanya untuk bertransaksi mengurangi penggunaan uang fisik gitu ya. Tujuannya ya untuk meminimalisir peredaran virus tersebut. Nah, dari situ akhirnya masyarakat Indonesia terbiasa untuk beralih ke cashless gitu, dan emang terbukti ya sangat mudah, sangat efektif dan efisien gitu loh. Seperti itu Kak Dika. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya itu beralih semuanya ke cashless. Nah, ada tidak sih ancaman untuk bagi pembeli saat belanja online, semacam risiko yang ada? Bisa dijelaskan sedikit nih bagaimana cara menangkalnya untuk hal-hal yang seperti ini? Kan teman-teman kita sering nih belanja-belanja, dan juga untuk para penjualnya juga sering melakukan tindakan yang mungkin sedikit merugikan pembeli seperti kita ini tentunya. Siap. Resiko pasti semuanya ada gitu ya. Mau kita belanja langsung ke toko fisik pun pasti ada resikonya. Resikonya yang ngantri, capek bawa barang, terus waktu yang terbuang kan lebih lama gitu ya. Begitu juga dengan belanja online gitu, resikonya tetap ada. Salah satunya ya barang atau jasa yang dijual itu ya nggak sesuai harapan kita gitu loh. Banyak banget yang di foto profilnya beda, bagus gitu ya, yang datangnya beda, ya itu resikonya gitu. Terus juga waktu yang untuk mendapatkan barang yang sudah kita beli pun lebih lama dibanding kalau kita datang ke toko fisik langsung. Kalau toko fisik langsung kita beli barang,
kita kasih bayar, langsung kita bawa barangnya kan. Tapi kalau di toko online ya kita harus nunggu dulu ada waktu untuk pengiriman barang tersebut sampai di rumah kita. Terus juga resiko yang lain adalah banyak banget online shop yang abal-abal yang mengakibatkan kita udah order barangnya nggak sampai gitu loh. Jadi ya itu resiko-resiko yang harus kita tempuh gitu loh. Ada juga penyalahan informasi personal dari oleh pihak ketiga gitu. Banyak banget data-data pribadi kita akhirnya bocor kemana-mana, disalahgunakan gitu kan. Cara menangkalnya ya kita harus pilih online shop yang bisa dipercaya gitu loh. Dengan cara apa? Ya kita harus rajin-rajin lihat review tokonya seperti apa, cara menangani customer-nya seperti apa gitu lah, review barangnya juga seperti apa, apakah barang tersebut bagus setelah orang lain membeli dan mereview, apakah emang oke barangnya, begitu lah. Selain itu juga kita harus menggunakan komputer atau gadget sendiri untuk mengurangi resiko data kita itu disalahgunakan gitu. Karena kalau misalnya kita bertransaksi online shop di gadget orang lain, bisa jadi kan kita lupa logout lah gitu loh. Jadi takutnya disalahgunakan sama orang lain. Jadi lebih baik menggunakan gadget atau komputer sendiri. Seperti itu Kak Dika. Nah, tadi telah disampaikan juga nih resiko untuk hal-hal seperti ancaman saat kita berbelanja online tentunya. Nah, ada nggak sih tips dan trik khusus untuk partisipan di rumah saat mau berbelanja online, Kak? Mungkin boleh diberikan tips yang khusus banget nih ala Kak Steve. Tips ala Steve ya. Yang pertama itu paling harus rajin sih. Rajin lihat ulasan toko. Cek kredibilitas toko itu seperti apa, ratingnya bagaimana. Biasanya kalau setiap e-commerce itu kan ada rating tuh. Itu menunjukkan bagaimana si toko itu melakukan pelayanan tersebut. Sampai akhirnya si e-commerce menilai ratingnya tuh kalau makin banyak makin bagus tuh. Lihat reviewnya, review barangnya juga seperti apa gitu. Harus rajin, jangan males baca gitu ya. Karena kalau misalkan kita cek dulu, baca dulu komentar-komentar orang lain, kita bisa menilai, oh lebih baik beli di toko ini atau cek toko lain lagi gitu. Jangan langsung cuman karena lihat foto barang bagus langsung pesan. Jangan juga, hati-hati. Kita harus lihat rajin lihat komen-komentarnya gitu ya. Yang kedua, kita harus rajin juga bandingin harga dengan toko lain. Tujuannya apa ya? Biar nggak tertipu dengan harga yang dipasarkan gitu ya. Karena setiap toko kan pasti beda-beda untuk memasang harganya. Jadi lebih baik kita bandingkan harga dengan toko lain. Pasti banyak kalau di e-commerce itu kita cari barang satu barang, pasti akan dikasih barang yang sama tapi dengan berbagai toko pilihan gitu. Jadi lebih baik kita cari yang paling murah, itu yang paling penting. Dan tapi yang murah juga kita harus cek tokonya juga. Jangan sampai akhirnya hanya termakan murahnya doang, tokonya ternyata abal-abal gitu ya. Selain itu juga kita harus rajin tanya kepada penjual atau chat penjual mengenai barang yang akan kita beli, tentang cara pengirimannya gitu loh. Lebih baik bertanya daripada kita akhirnya malu-malu nggak bertanya, tapi akhirnya kita datangnya barangnya nggak sesuai dengan harapan kita. Itu sih yang paling bisa saya bagikan, bagaimana kita bisa berbelanja online itu biar nyaman lah intinya sih. Dan mungkin satu hal yang juga bisa saya tambahkan Mas Tipu, sering-sering juga cek saldo dan juga dompet tentunya pada hal ini. Nah, itu penting juga tuh gitu loh. Karena emang online kan kita nggak tahu, nggak ngelihat uang fisik kita secara langsung gitu ya. Yang tinggal masuk ya, tinggal transfer doang, ternyata di ATM kita, saldo kita udah makin tipis. Itu tuh yang mengganggu manajemen keuangan kita juga salah satunya tuh. Itu paling penting sih untuk hal itu. Dan ini Kak Steve, pesan terakhir nih untuk teman-teman di rumah dalam menanggapi perubahan sistem menjadi online saat akan berbelanja nih. Mungkin Kak Steve punya pesan yang buat teman-teman semua yang ada di sini tentunya. Siap. Menanggapi perubahan online belanja maupun itu belanja ataupun di aspek lain gitu ya. Kedepannya tuh digital bakal terus maju dan terus berkembang gitu ya, dan akan cepat banget berkembangnya, kita nggak akan nyangka akan secepat ini gitu ya. Jadi perubahan kita harus siap dengan perubahan yang ada gitu, mau apapun itu, mau itu belanja online, nanti aktivitas kehidupan kita yang berhubungan dengan digital pasti akan terasa cepat perubahannya. Jadi kita harus siap. Semuanya perubahan digital itu membawa kita ke arah yang lebih instan, memudahkan kehidupan kita tuh. Jangan sampai akhirnya karena keinstanan itu kita jadi males.
malas untuk rajin baca kebijakan platform, rajin baca komen-komentarnya, review toko dan barangnya tersebut gitu loh. Intinya, teknologi yang ada saat ini tuh memudahkan aktivitas kita, tapi jangan sampai teknologi yang dibuat oleh manusia itu berbalik menjadi pengendali hidup kita. Kita yang seharusnya memegang kendali dari apa yang hendak kita kerjakan, dan kita manfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan yang positif dan membawa kebaikan buat kita juga. Seperti itu aja sih Kak Dika. Baik, terima kasih untuk Kak Steve tadi atas pesan yang tadi telah disampaikan untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Buat teman-teman juga ini yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Kak Steve, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat teman-teman, nanti ditujukan kepada Kak Steve, nanti akan saya pilihkan untuk saya tanyakan langsung kepada Kak Steve. Untuk Kak Steve, terima kasih. Sampai bertemu Terima di kasih, sesi semoga bermanfaat. tanya jawab tentunya. Siap. Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya. Beliau seorang guru SMP Negeri 3 Balikpapan yang akan membahas dari segi etika digital tentang kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, langsung saja saya panggilkan Ibu Siti Subaidah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Kak Dika. Baik, Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik, tentunya. Ibu, hari ini akan membahas dari segi etika digital nih, Ibu, kan? Tentang kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, kita udah gak sabar lagi pengen nyimak materi dari Ibu. Langsung saja mungkin dipersilakan. Terima kasih, Kak Dika. Mohon izin share. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat di seluruh Balikpapan, dimanapun kalian berada. Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, bagaimana? Perlu kita tahu apa sih kebebasan berekspresi itu. Nah, kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui gagasan-gagasan sebagai ide-ide kreatif yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi ketika kita ingin mencari informasi, menerima informasi, ataupun menyampaikan informasi yang akan kita menjadikan sebagai gagasan atau ide-ide kreatif kita dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki hak seluas-luasnya. Kemudian bagaimana wadah ya yang akan kita gunakan di dalam kebebasan berekspresi tersebut. Nah, wadah untuk menyampaikan ide-ide kreatif tersebut sekarang ini sangat canggih ya anak-anak, karena wadah itu adalah ruang digital. Siapa saja bisa menyampaikannya atau mempelajarinya. Hal tersebut tentu saja sangat membantu masyarakat dan pelajar dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, dengan wadah ini kita bebas untuk berkreasi apapun tentang hal-hal yang ingin kita pelajari dan ingin kita ketahui. Berikutnya, di dalam kebebasan berekspresi itu ada hukum ya. Hukum yang menjadi kebebasan berekspresi di sini ada pasal 28E dalam ayat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kedua, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Saat ini luar biasa ya saluran yang tersedia. Kita bisa memilih berbagai macam aplikasi untuk kita gunakan. Nah, bagaimana kebebasan berekspresi dalam dunia digital? Nah, sekarang ini
Teknologi berkembang dengan sangat pesat. Segala aktivitas masyarakat termasuk pelajar saat ini menggunakan ruang digital. Sehingga semua orang berlomba-lomba, yuk kita belajar menggunakan ruang digital. Berbagai macam aplikasi. Untuk apa? Untuk memudahkan segala aktivitas kita sehari-hari, membantu kita belajar. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita belajar online, banyak hal yang harus kita cari tahu. Kemudian masyarakat bisa mengembangkan usahanya, bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Guru dan murid juga dapat belajar banyak hal dan proses pembelajaran dengan menggunakan ruang digital akan jadi lebih menyenangkan serta bervariatif. Kemudian pembelajaran tidak lagi membosankan ya nak. Kenapa? Karena guru tak lagi gaptek loh. Guru juga berusaha belajar untuk memahami bagaimana menggunakan aplikasi dalam membuat video pembelajaran dan sebagainya. Kenapa? Karena murid ternyata jauh berani menggunakan teknologi. Kadang muridnya sudah tahu, gurunya belum tahu, belajar juga gurunya. Apalagi di masa pandemi ini ya, ruang digital itu menjadi sebuah angin segar yang dapat membantu proses pembelajaran. Dapat terus berjalan pembelajaran walaupun di masa pandemi hingga pembelajaran tiada hentinya. Kemudian guru memiliki kebebasan berekspresi mengembangkan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Murid pun memiliki kebebasan untuk berekspresi dalam menggali informasi yang seluas-luasnya terkait dengan pembelajaran yang berlangsung di ruang digital yang tanpa ada batas. Kemudian dari kebebasan berekspresi tentunya menggunakan ruang digital ini ada dampaknya ya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya banyak sekali, dapat membantu proses pembelajaran kalian di rumah, Bapak Ibu guru dan masyarakat pada umumnya. Tetapi negatifnya juga pasti ada. Kadang kita lupa waktu bahwasanya kita sudah berlama-lama berada di dunia digital, waktunya kita kembali ke alam nyata ya, bukan di dunia maya terus-menerus, karena kita harus pandai membagi waktu kita dan kita juga harus bijak ketika kita menerima berbagai macam informasi. Karena apa? Karena informasi-informasi yang kita terima, kadang juga ada informasi yang seperti disampaikan oleh Kak Stip tadi, ada yang hoak ya, dan itu menjadi sebuah dilema dan kita harus sangat berhati-hati. Kemudian tip bijak dalam berekspresi di dunia digital apa saja? Yang pertama, jadikan diri kita sebagai orang yang positif, selalu berpositive thinking, selalu berpikir bahwa apa yang kita cari, apa yang kita olah, apa yang kita gunakan dan sampaikan itu adalah baik buat kita, baik buat orang lain. Kemudian yang kedua, bijak dalam menggunakan media sosial. Ketika kita menggunakan media sosial, kita juga harus tahu bahwasanya apa yang kita sebarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita olah itu juga disaksikan oleh orang lain, dibaca oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan mudah terprovokasi. Ketika kita melihat tulisan-tulisan yang mengajak hal-hal yang kurang baik, mengajak hal yang negatif, maka kita jangan terpengaruh. 4, pahami aturan media sosial yang digunakan. Setiap media sosial biasanya selalu ada aturannya. Jadi baik kita harus berliterasi terlebih dahulu, dibaca, dipahami aturannya apa dan bagaimana. Kemudian yang kelima, kita mengerti sisi hukumnya. Karena ada undang-undang ITE ya. Karena itu kita harus bijak dan waspada. Yang keenam, pandai mengelola emosi atau lebih waspada. Ketika kita membaca suatu informasi di dalam ruang digital, maka kita harus pandai mengelola emosi kita untuk tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Seperti itu, jadi kita lebih waspada. Kemudian yang ketujuh, menjaga etika dalam berekspresi. Bagaimana caranya menjaga etika? Maka sampaikanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bahasa yang sopan, karena orang lain akan membaca, orang lain akan melihat apa yang sudah kita tuliskan atau informasikan kepada orang lain dalam media sosial, dalam dunia digital. Berikutnya, nah ini terkait dengan literasi digital yang sedang digalakkan sebagai gerakan nasional oleh Indonesia. Negeri 3 itu juga melakukan sebuah program yang terkait dengan literasi digital
yaitu program Mading Digital. Nah, ini pertama kali kita sampaikan program yang berdampak pada murid ini di bulan Oktober kemarin dan sudah berlangsung, bahkan ide-ide kreatif dari anak-anak SMP 3 sudah dapat dilihat di media sosial SMP 3, begitu juga web SMP 3. Di sana kreativitas seluruh siswa itu tertantang untuk membuat karya mading digital yang terbaik berdasarkan ide-ide kreatif semua murid yang saling berkolaborasi di antar kelasnya. Mereka membuat konten-konten menarik tentang berbagai hal sesuai dengan tema yang telah mereka pilih. Mading digital karya anak-anak hebat yang luar biasa ini tentu saja menimbulkan decak kagum para guru luar biasa. Nah, terus kembangkan minat bakat dan potensi kalian dalam berekspresi di ruang digital secara bijak. Nah, ini adalah bagaimana kami melaksanakan pelatihan singkat mengenai mading digital, pemanfaatan salah satu aplikasi. Di sini anak-anak bisa berkarya, membuat macam konten yang menarik dan memberikan informasi yang aktual kepada teman-temannya. Setelah mereka mendapatkan pelatihan, mereka membuat karya mading digital dan mereka mempresentasikan di hadapan seluruh warga sekolah. Program ini namanya adalah gelar presentasi. Luar biasa, mereka banyak mendapatkan pelajaran karena mereka selain berkreasi, berekspresi, berkarya, mereka juga berani untuk tampil berbicara di depan halayak. Terima kasih, mungkin itu informasi yang dapat Ibu berikan terkait dengan bagaimana kita harus memahami tentang kebebasan berekspresi di dunia digital. Kembali kepada Kak Dika. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Subaidah yang telah menyampaikan materi tentang kebebasan berekspresi di dunia digital. Nah, buat teman-teman partisipan semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah dibahas oleh Ibu Siti Subaidah tadi, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya pilihkan untuk pertanyaan yang menarik, akan saya tanyakan langsung kepada Ibu Siti Subaidah dan akan menjadi salah satu calon pemenang kita pada pagi hari ini tentunya teman-teman semua. Dan untuk Ibu Siti Subaidah, terima kasih. Jangan kemana-mana karena kita akan bertemu lagi pada sesi Terima kasih, Tanya Kak Jawab Dika. tentunya. Dan beralih ke narasumber berikutnya, beliau seorang model dan juga influencer teman-teman semua. Akan membahas dari segi kecakapan digital tentang positif, aman, kreatif di internet. Dia adalah Kak Katelia Annabel Avandari Eli. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Dika, selamat pagi buat narasumber lainnya. Selamat pagi juga buat, wah ini rame banget ya, 71 orang yang ikut hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, dan untuk Kak Katelia, hari ini kan akan membahas dari segi kecakapan digital tentang positif, aman, dan kreatif di internet. Nah, aku udah gak sabar lagi pengen nyimak materi langsung dari Kak Katelia. Langsung saja saya persilakan. Oke, thank you Kak Dika, ini aku langsung share sekarang ya. Oke, udah muncul? Oke, udah ya. Positif, kreatif, dan aman di internet. Ya, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang belum tahu. Nama saya Katelia Annabella, saya merupakan profesional hijab model dan fashion content creator di platform Instagram dan TikTok. Jadi, di sini aku mau menjelaskan gimana sih kita menggunakan internet dengan cara yang positif, kreatif, dan gitu ya. Karena kan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia itu memunculkan berbagai dampak di masyarakat, baik positif maupun negatif gitu. Dampak positif internet itu nggak perlu diragukan ya. Yang perlu dipikirkan adalah dampak negatifnya. Karena di internet itu nggak cuma bisa diakses oleh orang tua, tapi juga oleh remaja dan anak-anak. Kalau sebagai orang tua, atau orang dewasa yang sebagian besar sudah bisa mengontrol gitu ya. Tapi bagaimana dengan anak remaja dan yang anak ABG ini gitu. Jadi langsung saja
Bentar ya, saya ulang dulu. Oke. Apa itu internet positif? Gitu ya. Internet positif itu adalah suatu kebijakan dari Kominfo untuk mengendalikan beberapa konten dari website gitu. Biasanya konten yang terblokir adalah konten yang mengandung sara, pornografi, perjudian, dan lain-lain dengan berbagai tujuan. Nah, biasanya teman-teman ini mungkin ada beberapa kali ya, kayak misalnya mau membuka suatu website, kemudian ada tulisannya internet positif dan nggak bisa dibuka. Nah, itu adalah salah satu kebijakannya, seperti itu. Nah, internet positif ini ada beberapa tujuan, teman-teman. Yang pertama, untuk internet yang aman gitu, perlindungan dan penghematan internet. Jadi perlindungan terhadap akses internet berdasarkan daftar informasi sehat dan terpercaya. Kemudian tujuan yang kedua adalah perlindungan pada masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral, dan kaedah-kaedah yang tidak sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Jadi yang sekiranya menyimpang, nah itu biasanya teman-teman tidak bisa buka. Yang ketiga, ada penghematan terhadap pemborosan penggunaan akses internet di Indonesia. Kemudian, manfaatnya apa sih internet positif itu, gitu ya? Segala informasi dapat diakses dengan mudah. Jadi, teman-teman waktu mengakses internet, menggali informasi, itu lebih mudah. Jadi, nggak perlu ragu salah klik ini, salah klik itu. Jadi, apapun yang kita ingin tahu, itu menjadi lebih mudah. Yang kedua itu mudah menjalin pertemanan dan relasi. Apalagi saat kondisi seperti ini ya, saat COVID seperti ini, menjalin pertemanan dan relasi itu agak lebih sulit secara langsung. Jadi kita bisa silaturahmi, kita bisa menjalin relasi, dimulai dengan internet gitu. Kemudian kesempatan kerja dan wirausaha menjadi lebih mudah. Ini peluang-peluang untuk generasi Z dan milenial ya. Kesempatan kerja dan wirausaha. Kita bisa membuka usaha online, berjualan online, ikut serta dalam e-commerce. Seperti yang dikatakan narasumber pertama tadi ya, kita bisa berjualan online dan membeli online. Jadi, selain kita menjadi konsumtif, kenapa kita nggak menjadi produktif juga di internet kayak gitu? Oke, yang berikutnya ada internet kreatif. Pemanfaatan internet, terutama saat pandemi COVID-19, harus dimaksimalkan, terutama bagi anak muda. Dalam yang jiwa yang kreatif, internet dapat mengasah keterampilan, mencari informasi, produktivitas, menunjukkan bakat, bahkan mencari tahu tentang sejarah. Nah, jadi saat kondisi seperti ini, perlu banget kita tetap mengasah keterampilan, mencari inspirasi. Jadi dimanapun, kapanpun kita tuh bisa mengelatih keterampilan kita. Misalnya untuk edukasi anak, kita bisa browsing untuk edukasi anak kita. Misalnya belajar mengaji, belajar membaca, sekarang bisa lewat internet. Kemudian mencari inspirasi. Misalnya teman-teman mau ada occasion tertentu, wah pakai baju apa ya? Nah, teman-teman biasanya kan mencari inspirasi dari internet gitu, baik dari sosial media, Pinterest, website-website seperti itu. Kemudian kreatif produktivitas. Nah, ini yang tadi ya, bisa berjualan online, kemudian berkarya. Misalnya teman-teman jago nyanyi, teman-teman jago acting. Nah, biasanya kan seperti ini itu dilakukan di atas panggung. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, sekarang internet pun bisa jadi panggung teman-teman juga gitu. Ini saya singkat sekali kayaknya ya. Oke. Keamanan internet. Proses atau cara melindungi dan menangani ancaman keamanan yang berkaitan dengan internet, baik jaringan, browser, maupun sistem operasi yang digunakan. Nah, macam-macam
bahaya aja sih, teman-teman. Yang pertama, ada pencurian data. Pencurian data ini juga macam-macam. Ada data pelanggan, data perbankan, dan lain-lain. Jadi, tidak bisa dipungkiri ya kalau data kita itu ada kemungkinan bocor di oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula dengan yang kedua, informasi pribadi, seperti username dan password, nomor kartu kredit, PIN ATM, kemudian alamat gitu. Itu juga beresiko ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada penyusupan dan pencurian data kontak seperti alamat email. Kemudian emailnya ini nanti dipergunakan untuk menyebar virus atau konten-konten seperti pornografi dan konten sensitif lainnya. Kemudian memperlambat sistem dengan cara menumpang jaringan internet yang kita gunakan. Jadi kayak nebeng jaringan internet gitu. Terus jadi kan si induknya ini internetnya jadi lama gitu teman-teman. Kemudian mengakses dan menghapus data atau file yang ada di komputer kita. Nah, ini apalagi buat teman-teman sekolah, teman-teman kuliah yang tugasnya banyak, semuanya ada di laptop, di handphone, di komputer. Nah, ini harus sangat berhati-hati ya teman-teman ya. Jadi ada akun-akun yang bisa menghapus data atau file atau bahkan mencuri file penting yang ada di dalam laptop atau handphone kita. Kemudian merusak software komputer dan ada mengubah username dan password. Nah, ini saya yakin teman-teman atau di sekeliling teman-teman ada yang kayak sosial medianya dihack, diambil sama orang, terus dibuat menipu orang, atau mungkin dari keluarga teman-teman. Nah, ini juga salah satu bahaya yang paling tinggi, resiko yang paling tinggi, dihack. Itu teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar kita positif dan kreatif dan aman di internet? Gitu. Yang pertama, kita harus menggunakan internet untuk mengakses konten yang positif. Gitu. Kita harus mengakses konten-konten yang dapat menambah ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, mencari data dan informasi yang dibutuhkan, mencari bahan referensi, serta hal-hal positif lainnya. Jadi misalnya untuk guru, melatih keterampilan menulis, dapat bergabung di komunitas guru menulis. Kemudian bisa menulis untuk cerpen, pentigraf, opini, reportase, dan review-review lainnya. Kemudian hapus malware, pop-up, dan iklan yang tidak diinginkan. Malware itu apa sih? Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Tujuannya itu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Seperti yang saya sampaikan barusan tadi, itu adalah bahaya dari internet. Caranya untuk mencegahnya gimana sih? Yaitu pemindaian malware secara berkala dan melakukan pengecekan jika terdapat file yang mencurigakan. Nah, ini tuh dilakukan agar komputer atau laptop kita tetap aman dan lancar ketika menjelajah internet. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan firewall pada sistem operasi yang digunakan. Yang ketiga, validasi link mencurigakan. Nah, ini juga ya biasanya untuk para orang tua atau para teman-teman yang belum mengetahui gitu ya, jangan asal klik link mencurigakan teman-teman. Misalnya dapat SMS, harus ada linknya, jangan asal diklik teman-teman. Bisa aja itu berisi halaman login palsu dari buatan hacker. Jadi pastiin link yang kamu akses adalah situs resmi yang diawali dengan HTTPS. Biasanya seperti itu ya kalau link resmi. Nah, biasanya itu kita klik link, kemudian biasanya ada penipuan e-commerce, penipuan sosial media. Nah, biasanya itu hacking berawal dari link,
teman-teman. Itu harus hati-hati ya. Yang keempat, ada bahaya dari orang. Jadi ya teman-teman yang baru kenal jangan mudah memberikan informasi. Kayak misalnya ketemu dari aplikasi pertemanan gitu ya. Kemudian tiba-tiba kasih tahu teman-teman, kasih tahu rumahnya di mana, kalian kerjanya apa, kemudian kasih tahu alamat, kemudian mencari memberitahu hal-hal pribadi, informasi pribadi kepada orang yang baru kenal, apalagi di internet. Teman-teman nggak tahu orang itu baik atau enggak, orang itu berniat jahat atau enggak. Jadi sebaiknya kenal terlebih dahulu, agak lama, baru teman-teman bisa memberikan informasi teman-teman ini rumahnya di mana, teman-teman ini sekolah di mana atau kuliah di mana, gitu. Kemudian memeriksa pengaturan privacy. Nah, kita kan buat sosial media itu sangat mudah ya, tapi teman-teman memastikan meluangkan waktu untuk memilih pengaturan privacy yang tinggi. Misalnya, kalau di Instagram itu kan ada double verifikasi, di Google juga sekarang udah ada, dan sosial media lainnya. Nah, jadi teman-teman itu harus mengoptimalkan fitur-fitur yang udah ada di sosial media, teman-teman. Jadi, pastikan sosial media teman-teman itu safe. Nah, ini juga penting banget. Teman-teman harus ingat, posting adalah permanen. Jejak digital itu tidak bisa dihilangkan, teman-teman. Jadi, banyak berpikiran bahwa menghapus sesuatu secara online berarti menghapusnya dari internet. Itu nggak benar, teman-teman. Jadi, setelah kita bentar ya, baterainya habis. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, posting adalah permanen. Nah, jadi setelah teman-teman upload, itu setiap orang udah bisa capture, bisa download, bisa di screen record. Nah, itu resiko yang teman-teman nggak bisa hindari. Jadi teman-teman setiap upload apapun, bikin konten, menulis, bikin status, itu harus dipikir baik-baik, teman-teman. Dipikir dulu, ini dampaknya bagaimana ya kalau saya upload ini? Resikonya seperti apa ya? Aman nggak ya? Gitu. Kemudian buat password yang kuat. Nah, jadi teman-teman kalau bikin password jangan pakai ulang tahun, jangan pakai hal-hal yang bersifat mudah ditebak gitu, teman-teman. Jadi pastikan hanya teman-teman aja yang tahu dan disimpan baik-baik di tempat yang aman kalau takut teman-teman lupa. Yang hanya teman-teman tahu aja. Nah, biasanya ini ya, biasanya teman-teman sekolah atau kuliah, atau mungkin yang sudah dewasa pun kalau punya pacar nih ya, kadang tukeran sosmed. Nah, itu saya menganjurkan boleh-boleh saja, tapi kalau teman-teman mau tukeran sosmed nih sama pacarnya misalnya, pastikan teman-teman yang login di handphonenya gitu, jangan dikasih tahu. Karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi di depannya gitu, teman-teman. Apalagi kalau pacarannya masih main-main, masih jalani dulu aja. Nah, itu memang meskipun kita percaya ya sama pacar kita misalnya. Nah, itu harus tetap diwaspadai. Jadi kalau misalnya mau login, ya login aja nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang loginin, jadi pacar teman-teman tetap nggak tahu password kalian apa. Itu. Kemudian, jangan mengungkap informasi pribadi. Siapapun yang mengenal Anda dengan baik tidak perlu menanyakan informasi pribadi seperti alamat atau sekolah secara online. Jangan pernah memberikan informasi ini dan waspada terhadap siapa yang memintanya. Nah, ini apalagi orang-orang nggak kenal. Kalau misalnya teman-teman itu beneran dekat sama kita itu nggak perlu nanya, masih tahu.
gitu. Nah, terus yang terakhir ada mempelajari cara memblokir atau melaporkan konten. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, misalnya teman-teman ada yang lewat kelibatan, ada konten-konten yang tidak pantas untuk ada di publik, teman-teman harus mempelajari itu. Memblokir atau melaporkan konten atau akun. Pasti ada panduannya kok di setiap sosial media, dan juga caranya berbeda-beda. Teman-teman harus mempelajari itu. Oke, cukup sekian itu aja untuk materi dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, saya kembalikan ke moderator Kak Dika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Katelia ya yang telah memberikan materi seputar kecakapan digital tentang positif, aman, kreatif di internet tentunya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah dibahas oleh Kak Katelia tadi, langsung saja tulis di kolom chat untuk pertanyaannya ditujukan kepada narasumber tersebut. Tentunya akan saya pilih untuk saya bacakan langsung. Dan terima kasih Kak Katelia. Nanti kita akan bertemu lagi saat sesi tanya jawab tentunya. Terima kasih. Dan beralih ke narasumber berikutnya, beliau seorang guru SMP Negeri 1 Balikpapan yang akan membahas dari segi budaya digital tentang aku cerdas, berdigital, aku hebat tentunya. Langsung saja saya panggil Ibu Ratna Wahyudiati Hidayat. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi Kak Dika, terima kasih. Kak Dika, saya boleh nyapa anak-anak di rumah nanti ya? Boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narsum-narsum yang lain sedang bisa bergabung di antara orang-orang hebat yang mempersatukan kita yang dari beberapa daerah atau wilayah. Ini kita bersatu di forum yang luar biasa ini. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak-anakku semua yang ada di Balikpapan dan teman-teman sejawat, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di forum ini. Oke lah, saya akan izin menge-share materi ya. Materi. Baik, Ibu, saya persilakan. Ya. Screen-nya tadi salah Anda nih, terbuka halaman yang lain. Baik, sembari menunggu Ibu Ratna untuk mempersiapkan materinya, dia ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk jangan lupa berbagikan keseruannya lewat Instagram ya, dengan mention Instagram kami @siberkreasi dan @litdikal_kalimantan dengan hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi dan hashtag litdikal1940 teman-teman semua, agar teman-teman kita yang mungkin tidak dapat mengikuti acara kita pada hari ini, mereka tahu bahwa kita sedang mengikuti acara kita yang sangat luar biasa ini pada hari ini. Dan juga jika teman-teman berkenan untuk memfollow ataupun subscribe akun YouTube kita, tentunya Literasi Digital Kalimantan tentunya pada pagi hari ini tentunya teman-teman semua. Baik, apakah Ibu Rana masih terhubung bersama kita di sini? Nampaknya masih belum. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk jangan lupa mengisi pre-test dan post-test, karena akan berpengaruh untuk mendapatkan sertifikat yang akan diberikan oleh tim kita pada pagi hari ini tentunya teman-teman semua. Dan juga aktiflah bertanya dan berikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada narasumbernya tentunya, karena akan
menjadi faktor penentu untuk jadi calon pemenang kita pada pagi hari ini tentunya. Dan baik, Gimana, sudah bisa? sudah bisa dan mungkin boleh dibantu di full screen terlebih dahulu Ibu, dan langsung saja saya Iya. Oke. Terima kasih pada kesempatan ini saya menyusun tema Aku Digital, Aku Hebat. Nah, ketika apalagi di saat ini semua generasi baik dari balita sampai dengan orang dewasa dan bahkan orang tua selalu memegang yang namanya smartphone, gadget, kemudian gawai di tangan, dan bahkan tidak bisa lepas ya, dan kemudian kita masuk ke yang namanya warga digital. Warga digital ini merupakan salah satu faktor utama dalam kecakapan berbudaya. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana ya menjadi warga digital yang cerdas berdigital? Ini saya ambil foto murid saya nih, tapi sudah izin ya. Nah, cerdas berdigital artinya kemampuan dalam memanfaatkan perangkat media digital secara bijak, baik kemampuan secara kognitif, emosional, maupun sosial. Nah, ada warga digital, maka ada namanya hak-hak warga digital atau digital rights. Apa yang menjadi hak-hak warga digital? Rights atau hak-hak warga digital atau digital rights, saya ambil contoh misalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Zubaidah, misalnya kebebasan berekspresi di ruang digital. Kebebasan berekspresi berarti kita kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berkomunikasi, dan kebebasan untuk mengakses apapun yang ada di dunia maya. Namun, bukan berarti dengan kebebasan berekspresi dengan serta-merta kita bisa langsung menerima, menyebarkan, mengakses sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya, yang nanti akhirnya bisa melibatkan atau secara tidak sadar atau sengaja tidak sengaja kita bisa terjebak ke dalam yang namanya kejahatan dunia maya atau cybercrime, misalnya hoax, menyebarkan berita-berita yang tidak valid, kemudian kita melakukan cyberbullying, melakukan perundungan di dunia maya, kemudian mengambil data orang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. So, nih anak-anak nih ya, sebagai anak-anak pelajar yang hebat dan berkarakter, sebelum kita melakukan tindakan seperti itu, terlebih dahulu kita harus bersikap. Pertama, think before you post. Artinya kita jangan langsung nerima, nge-post, nge-share. Gitu. Kedua, think before you share. Semua apa yang ada yang kita terima langsung kita share, bagikan. Nah, benar nggak ini beritanya? Dan yang ketiga, think before you join the group. Nah, ketika kita ditarik untuk bergabung di suatu grup, jangan langsung join.
Kita pikirkan benar enggak, sesuai enggak dengan kita ini grup ini. Jangan akhirnya malah merugikan diri kita. Maka oleh karena itu, warga digital itu harus mengetahui bahwa akses adalah hal yang berharga, wajib dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Kebebasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Selanjutnya, kebebasan berekspresi adalah merupakan salah satu wujud hak. Siapapun bisa, bisa selfie ini, medsos, kemudian ini ya, jangan kita melakukan hal yang tidak negatif, yang negatif ini maksudnya ini cybercrimes, pencurian data dan bullying. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu wujud hak asasi manusia yang tidak bisa terlepas dari namanya kebebasan mencari, menerima, dan berbagi informasi. Namun, hal ini ada yang namanya batasan-batasan berekspresi di ruang digital. Sama dengan adanya hak berdigital atau digital. Apa saja itu? Tidak boleh melanggar hak atau menyukai orang lain, men-share foto temannya yang tidak baik, kemudian memfitnah dan sebagainya. Kemudian tidak boleh membahayakan kepentingan publik, membuat resah keadaan ini, misalnya apa ya? Maaf. Halo? Ya. Ya, nanti selagi presentasi. Maaf. Saya ulangin. Jadi apa saja yang menjadi batasan-batasan itu? Pertama, tidak boleh melanggar hak atau melukai orang lain. Ini biasanya nih yang masih belum bisa mengatur menghandle diri. Sebuah ada berita, kemudian ada teman yang kita tidak sukai, langsung kita kirim kemana-mana. Itu sama dengan termasuk cyberbullying. Kemudian tidak boleh membahayakan kepentingan masyarakat atau publik, bahkan negara ya. Itu tidak boleh, karena jejak digital itu sudah tersimpan di pemerintahan kita. Nah, kemudian misalnya jenis informasi yang dilarang, nih suka nih ya, nih misalnya jangan dekat-dekat yang namanya pornografi nih. Kalian yang generasi muda nih sebaiknya stop ya. Lindungi diri kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Siapa yang bisa menghandle itu ya kita sendiri ya. Orang lain nggak bisa, kita sendiri yang bijak menggunakan, bijak memanfaatkan dan sebagainya. Kemudian tadi ujaran-ujaran kebencian, menghasut, diskriminasi, ada misalnya ras, perbedaan agama, kemudian permusuhan dan sebagainya, itu yang tidak baik. Nah, yang kedua yaitu perlindungan data privasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan data privasi itu? Privasi adalah kondisi kita yang orang lain yang kita ingin orang lain tidak mengetahui tentang siapa kita. Ya, itu namanya privacy. Kemudian ada dua macam. Saya lanjutkan lagi di sini slide-nya nih. Perlindungan data. Ada namanya privasi diri. Itu mesti seperti keluarga, bapak ibu kita, adik, kemudian kehidupan dalam berumah tangga, kemudian yang berhubungan dengan keuangan, kesehatan, dan termasuk keyakinan dan kepercayaan. Ada juga yang namanya privasi kelompok. Misalnya, contohnya database perusahaan, strategi, resep, atau formula sukses
sampai laporan keuangan. Ini privacy yang orang lain di luar ini tidak boleh masuk tanpa seizin orang tersebut. Oke, selanjutnya privacy daring atau privacy digital. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita mampu melindungi data-data pribadi kita dengan mengelola batasan-batasan atau batas-batas sejauh mana kita mengizinkan pihak lain mengakses data pribadi kita. Data ada seperti identitas kita, identitas keluarga, dokumen-dokumen seperti KTP, ijazah, sertifikat dan lainnya itu bisa disalahgunakan. Apabila kita sudah cerdas dalam berekspresi, kebebasan berekspresi dalam melindungi data kita, maka kita bisa mengatakan bahwa aku hebat. Yes. Oke, maka demikian materi yang saya sampaikan, Kak Dika. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Wahyudiati Hidayat yang telah menyampaikan materi seputar budaya digital tentang aku cerdas berdigital, aku hebat tentunya. Terima kasih Ibu. Jangan kemana-mana dulu karena kita akan bertemu saat lagi pada sesi tanya jawab tentunya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dan akhirnya kita masuk pada sesi tanya jawab nih teman-teman semua. Sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman partisipan juga kirimkan dan sudah ada beberapa yang saya pilihkan ya dan tim pilihkan tentunya. Dan langsung saja untuk pertanyaan pertama ya dari teman kita Muhammad Raihan untuk Kak Steve nih. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk belanja online, sedangkan membaca review-reviewnya masyarakat banyak yang negatif? Mungkin boleh dijawab secara singkat Kak Steve untuk pertanyaan dari teman kita Muhammad Raihan ini. Terima kasih. Untuk Kak Steve mungkin audionya boleh dibantu unmute terlebih dahulu. Nampaknya tidak terdengar untuk audionya. Boleh dibantu untuk melepaskan. Oke, sudah aman kah? Aman. Oke, kayaknya tadi teknis. Yes, kalau misalkan review-review jelek sehingga kita takut akan berbelanja online gitu akhirnya ya. Sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing, seberapa perlunya kita untuk berbelanja online gitu. Karena emang tadi sempat saya jelaskan beberapa resiko kalau misalkan kita berbelanja online itu seperti apa kan emang. Data bocor, barang yang datang tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi review-reviewnya jelek. Jadi balik lagi ke diri kita, seberapa pentingkah, seberapa perlunya kita untuk berbelanja online. Kalau misalkan masih bisa kita ke toko fisik langsung ya, nggak apa-apa silahkan gitu, untuk mengurangi resiko-resiko yang tadi saya bilang gitu kan. Nah kalau misalkan untuk review jelek, bagaimana kita bisa aman berbelanja online ya? Cari toko-toko online yang reviewnya bagus. Masih banyak kok, nggak semuanya jelek gitu ya. Jadi pasti ada toko-toko online yang bagus, yang terpercaya, yang sudah terkenal. Biasanya yang sudah terkenal itu pelayanannya bagus, barang-barang yang disediakan juga bagus-bagus gitu. Jadi cek toko, review tokonya seperti apa, kredibilitasnya juga banyak yang masih bagus kok. Jangan sampai akhirnya hanya gara-gara satu toko atau review-review orang jelek terhadap barang tersebut atau toko tersebut, akhirnya kita memukul rata semua toko sama di dunia online gitu. Jadi lebih baik kita rajin-rajin yang tadi sempat saya bilang, rajin cek toko review tokonya seperti apa, barangnya seperti apa. Seperti itu Kak Dika. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Terima kasih kepada Kak Steve yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Raihan tadi ya. Untuk hal tersebut memang sangat perlu.
Dan semoga jawaban dari Kak Steve menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Raihan sendiri. Terima kasih Kak Steve. Terima kasih. Dan saya beralih ke pertanyaan berikutnya dari teman kita Noah untuk Ibu Siti Subaidah. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Bagaimana cara kita menanggapi banyaknya akun-akun sosial media yang menampilkan berita hoax, berita bodoh, berita perundungan, dan berita pornografi? Mungkin boleh Ibu dijawab secara singkat untuk pertanyaan dari teman kita Noah ini. Terima kasih. Baik, Kak Steve, terima kasih. Terima kasih juga untuk adik Noah yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita menanggapi terkait data hoax tadi ya, Kak ya? Iya. Tentu saja kita kalau memang itu dirasa tidak benar gitu ya, lebih baik kita cukup sampai di kita saja, jangan diteruskan kepada siapapun, karena kita masih belum yakin kebenarannya. Daripada apa yang kita sampaikan ternyata berdampak negatif, berdampak buruk pada orang lain ya. Jadi cukup kita tahu saja dan jangan kita sebarluaskan. Begitu juga jika kita ketika membuka ruang digital, kita melihat hal-hal yang buruk, yang tidak baik, maka kita beralih ke ruang atau aplikasi hal-hal yang lain yang positif untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan, untuk kita sebagai informasi kita dalam membantu kita mencari berbagai hal terkait apa yang ingin kita perlukan. Mungkin itu Kak ya, dari apa yang ditanyakan oleh Adik Noah tadi. Baik, terima kasih Ibu kepada Ibu Siti yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Noah tadi ya. Memang untuk hal itu saya sangat setuju sekali. Jangan sampai kita menggunakan energi positif kita terhadap hal-hal yang seperti tadi yang telah disampaikan. Dan tentunya untuk hal tersebut dari Kominfo juga telah menyediakan link berupa link aduan. Tentunya hal-hal tersebut teman-teman bisa adu dan tentunya bisa menjadi salah satu faktor agar betul sekali Ibu pada hari ini. Terima kasih Ibu Siti. Semoga jawaban dari Ibu Siti sama-sama Kak Dika. Pertanyaan dari teman kita Noah tadi. Terima kasih Ibu. Dan saya beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Dari teman kita Muhammad Akbar ya untuk Kak Katelia, oke, mohon maaf. Dan pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Di Google itu ada fitur Safe Search. Jadi kalau misalnya kita matikan fitur Safe Search, maka gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi bisa dilihat. Apakah fitur tersebut melanggar internet positif yang dibuat oleh Kominfo? Pertanyaan cukup menarik, mungkin boleh dijawab secara singkat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk safe search ini apakah suatu kebijakan juga dari Kominfo? Ini pertanyaannya gimana gitu ya? Oke. Bentar. Mari kita coba bersama-sama. Oke. Oke, jadi kita langsung membaca dari sumber terpercaya ya. Oke, Safe Search itu juga merupakan suatu kebijakan dari Kominfo untuk menepis pornografi gitu teman-teman ya. Jadi Safe Search ini juga sangat membantu untuk teman-teman yang sekiranya mungkin namanya juga manusia ya, ada sedikit kekhilafan gitu ya. Jadi Safe Search ini juga salah satu kebijakan dari Kominfo. Jawabannya cukup singkat sih sebenarnya, cuman ya jawabannya adalah iya, itu adalah kebijakan dari Kominfo. Gitu aja. Thank you. Baik, terima kasih kepada Kak Katelia yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Akbar ya. Tadi setelah disampaikan memang Safe Search itu salah satu kebijakan dari yang dibuat oleh Kominfo tentunya. Dan mungkin jika teman-teman mungkin masih belum paham tentang Safe Search, mungkin boleh
dibaca lagi untuk bio ataupun di website-website dari Kominfo tentunya teman-teman semua untuk hal ini. Dan terima kasih kepada Kak Katelia atas jawaban dari pertanyaan. Semoga menjawab pertanyaan dari teman kita Muhammad Akbar ini. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya untuk Ibu Ratna Wahyudiati Hidayat. Pertanyaannya langsung saja saya bacakan. Bagaimana jika saya menjadi korban cyberbullying, tapi saya tidak nyaman memberitahu orang tua saya? Apakah apa yang harus saya lakukan, Ibu? Mungkin boleh dijawab secara singkat, Ibu, dari Rahma Purnamasari. Oke, terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Sebenarnya paling gampang aja kita kumpul data-data yang ada itu yang ditujukan kepada kita harus memberanikan diri melapor kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Jangan didiamkan, makin didiamkan tentu makin bertambah. Nah, kitalah yang bisa menghentikan perbuatan itu, bukan orang lain. Orang lain tidak tahu apa yang kita alami. Jadi harus mempunyai keberanian. Insya Allah kalau kita sudah melaporkan kepada pihak yang berkewajiban, dalam hal ini kepolisian, dengan bukti-bukti yang kuat, dengan bukti-bukti yang akurat, insya Allah akan diproses. Demikian, Kak Dika. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna tadi yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita Rahma Purnamasari tadi. Semoga jawaban dari Ibu Ratna menjawab pertanyaan dari teman kita Rahma Purnamasari. Terima kasih, Ibu. Dan kita sampai di akhir acara kita pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman semua untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Dika mohon izin untuk teman-teman semua menyalakan kamera terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini tentunya. Baik, dimohon untuk teman-teman semua menyalakan kamera terlebih dahulu. Sembari teman-teman menyalakan kamera terlebih dahulu, di sini saya ingin menyampaikan nama-nama calon pemenang kita pada pagi hari ini tentunya. Yakni ada Muhammad Raihan Al-Razak, ada Noah Dexter, ada Gani Media Satria Manu, ada Ardi Putra, ada Muhammad Akbar Fadli, ada M. Dresta, ada Rizka Tri, ada Santi Krisna Dewi, ada Dini Maiviana Putri, ada Dini Maiviani, dan ada Rahma Purnamasari tentunya. Selamat kepada seluruh calon pemenang pada hari ini. Selamat yang akan nantinya dihubungi oleh tim kita pada pagi ini tentunya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan data pemenang kepada akun Q&A lewat direct message tentunya teman-teman semua. Dan nampaknya sudah aman. Teman-teman sudah menyalakan kamera terlebih dahulu dan kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keempat narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, yakni 2 kali sesi foto bersama. Yang pertama kita akan melakukan sesi foto formal dan yang kedua kita akan melakukan sesi foto bebas tentunya. Dan nampaknya kita akan melakukan sesi foto 3 kali teman-teman semua karena pesertanya sangat banyak sekali pada hari ini tentunya. Baik, jangan lupa pasang senyum kita paling cantik, paling tampan dan paling rupawan kita pada pagi hari ini tentunya. Ya, teman-teman siap? Saya mulai hitungan dari 3, senyum. 2, tahan. 1. Baik. Kita akan melakukan foto dengan berliterasi digital seperti ini. Baik. Siap. Jangan lupa untuk tetap bersenyum. 3, 2, 1. Sekali lagi. Tetap tersenyum dan berliterasi digital seperti ini, teman-teman. Siap? 3, 2, 1. Baik.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang hadir pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan oleh tim kita, linknya di kolom chat teman-teman semua, dan juga jangan lupa untuk mengisi pretest dan posttest juga karena akan berpengaruh untuk mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan oleh tim kita tentunya pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini. Ada Kak Steve Patinama, ada Ibu Siti Subaidah, ada Kak Katelia Anabel Avandari Eli, dan ada Ibu Ratna Wahyudiati Hidayat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini yang telah memberikan waktunya untuk berbagi seputar pengalaman mereka berliterasi digital, tentang tips dan trik juga pada hari ini, tentang manfaat-manfaat yang sangat luar biasa tentunya. Dan akhir kata, saya ucapkan sampai bertemu kembali dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital berikutnya dengan tema-tema yang lebih luar biasa dan juga narasumber-narasumber hebat dan juga tentunya para moderator-moderator kece. Dan untuk itu, saya Dika Putra Wijaya pamit undur diri dulu. Salam sehat, salam literasi digital, dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.